Ciao, kembali lagi pada segmen Wicetaoma. Pada episode 3 kali ini, kita akan mengulas lebih lanjut tentang 5 kesenian Tionghoa yang tentunya sangat menarik untuk diketahui. Yang pertama ada Tari Naga, Liong. Tarian naga ini biasa disebut Liong. Tarian naga kerap kali dipentaskan secara bersamaan dengan barongsai dan bela diri wushu. Tidak hanya itu, tarian naga juga memiliki sejarah yang hampir mirip dengan tarian singa yang sudah berakar selama ribuan tahun. Tarian naga ini sudah ada sejak zaman dinasti Han, 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Tarian ini erat hubungannya dengan hujan dan naga pembawa hujan, Yinlong. Tarian naga ini dipercaya akan membawa keberuntungan bagi tempat-tempat yang didatanginya. Panjang dari ornamen naga ini sangatlah beragam, mulai dari yang terpendek sekitar 2 meter hingga yang terpanjang mencapai 70 meter. Yang kedua ada kesenian merubah wajah, Pian Lian. Kesenian Pian Lian ini adalah seni merubah wajah. Banyak orang yang tidak mengenal kesenian ini karena memang jumlah aktor atau pemeran yang bisa dalam kesenian ini pun sangatlah sedikit. Kesenian ini mulai dipraktekkan sejak zaman dinasti Qing 1644 sampai 1911 atau sekitar 300 tahun yang lalu. Kebanyakan pementasan kesenian ini hanya ada di beberapa negara saja, seperti di Hong Kong, Taiwan, dan Tiongkok saja. Sehingga memang sulit untuk melihat pementasan ini. Dalam mekanismenya, seorang pemeran seni Pian Lian dapat mengganti topeng mereka sebanyak 10 kali dalam tempo waktu 20 detik saja. Pementasan kesenian ini biasanya dilakukan oleh satu orang atau bisa ditemani seorang partner lain dengan diiringi musik instrumen tradisional Tiongkok kuno. Salah satu tempat pertunjukan seni Pian Lian adalah di Opera Furong Kou Chui, Sichuan, Tiongkok. Yang ketiga, tarian kipas. Tarian kipas merupakan salah satu kesenian yang dapat memukau penonton dengan keindahan dan keharmonisan gerakannya. Para penari ini biasanya menggunakan kipas berbahan bulu angsa serta mengenakan pakaian berbahan sutra. Tarian kipas sendiri wajib dilakukan oleh perempuan. Tarian kipas sudah ada sejak dinasti Han, 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, dan sering digunakan dalam perayaan ataupun saat perjamuan yang diadakan pihak istana. Tarian kipas ini juga dapat digunakan dalam lingkungan militer, di mana para penari menggunakan senjata sebagai gantinya. Tarian kipas sangat menonjolkan keanggunan dan kelemah lembutannya, sehingga tarian ini memiliki tempo gerakan yang cukup pelan. Selain itu, pakaian yang digunakan juga memiliki motif atau warna yang cerah. Hal ini disebabkan karena tarian ini digunakan dalam kegiatan perayaan dan ritual keagamaan. Di zaman sekarang, tarian kipas umumnya dipergunakan sebagai pembukaan sebuah event budaya atau acara. Yang keempat, ada opera Peking. Opera-opera yang ada ini dinamai sesuai dengan kota tempat kesenian opera itu berasal atau komunitas etnik yang memainkannya. Salah satunya adalah opera Teochew. Sepanjang sejarah hingga saat ini, ada sekitar ratusan jenis opera Tiongkok, tapi ada beberapa opera yang paling banyak ditampilkan. Bagi sebagian besar orang yang belum pernah menonton opera Peking sebelumnya, pasti akan cukup sulit untuk mengenali peran yang dimainkan dalam cerita tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pemain memiliki riasan serta kostum yang rumit, dan juga gerakan-gerakan yang tidak kita lihat di opera selain opera Peking. Setiap gerakan, mimik, dan lirikan mata dalam opera Peking memiliki makna simbolik tertentu dan berawal dari meniru gerakan sehari-hari yang disebut dengan mufang. Seperti jika sang aktor berjalan-jalan di panggung membentuk satu lingkaran penuh, maka berarti dalam ceritanya ia sedang melakukan perjalanan jauh.
Dan yang terakhir ada wayang potehi. Potehi berasal dari kata serapan dialek Hokkien, yakni po atau kain, tai atau kantong, hi atau wayang. Sedangkan dalam bahasa Mandarin disebut putaihu, yang secara harfiah berarti wayang yang berbentuk kantong kain. Kesenian ini diperkirakan sudah berumur lebih dari 3.000 tahun dan berasal dari Tiongkok. Tapi jejak awal yang tercatat adalah dari abad 17. Berasal dari provinsi Fujian, yaitu di Guangzhou, Changzhou. Selain dua daerah itu, wayang potehi juga banyak dimainkan di Guangdong dan Chaoshan, Taiwan. Wayang potehi pertama kali masuk di Indonesia melalui orang-orang Tionghoa yang datang sekitar abad ke-16. Saat masuk ke Indonesia, wayang potehi dimainkan dalam bahasa Hokkien. Namun seiring berkembangnya waktu, bahasa dan latar cerita yang disuguhkan menyatu dengan budaya Indonesia. Wayang potehi dimainkan dengan menggunakan kelima jari tangan, 3 jari tengah, telunjuk, jari tengah, dan jari manis, berfungsi mengendalikan bagian kepala wayang. Lalu, ibu jari dan kelingking berperan menggerakkan bagian tangan wayang. Nah, teman-teman, itu tadi 5 kesenian Tionghoa yang tentunya sangat menarik untuk diketahui sejarah dan perkembangannya. Sampai bertemu di segmen Citaoma episode selanjutnya. 再见。